Lalu bagaimana dengan hujan sehari-hari yang sering kita alami? Bagaimana sih proses terjadinya hujan itu? Ini dia, ada evaporasi, kondensasi, dan previtasi. Nah, proses terjadinya hujan berawal dari sinar matahari. Sinar matahari yang membawa energi panas akan menyebabkan adanya proses terjadinya hujan. Proses apa sih? Yaitu proses yang pertama dinamakan proses evaporasi. Proses evaporasi itu merupakan proses penguapan. Nah, dalam proses ini, air yang berada di seluruh bumi seperti laut, danau, sungai, serta badan air lainnya akan menguap karena panas tersebut dan menghasilkan uap-uap air. Ternyata, uap-uap air yang menguap karena panas matahari tadi akan terangkat ke udara dan mengalami proses kedua dalam proses terjadinya hujan, yaitu proses kondensasi. Nah, dalam proses kondensasi, uap-uap air akan berubah menjadi sebuah embun dan mengakibatkan suhu di sekitar uap air akan lebih rendah daripada titik embun air. Nah, suhu udara yang semakin tinggi membuat titik-titik embun semakin banyak dan memadat, lalu membentuk menjadi sebuah awan. Nah, ternyata awannya bergerak ya. Nah, dengan adanya perbedaan tekanan udara di langit menyebabkan pergerakan udara atau yang biasa kita kenal dengan sebutan angin. Nah, angin akan menggerakkan awan yang membawa butir-butir air menuju tempat dengan suhu yang lebih rendah. Awan-awan yang terkumpul bergabung menjadi awan yang lebih besar yang berwarna kelabu. Nah, ini dia. Sekarang kamu udah gak heran kan kenapa kalau mau hujan banyak angin dan langitnya mendung? Butir-butir air yang ada di langit bagaimana bisa jatuh ya? Jawabannya ada dua. Pertama, karena kondisi awan sudah penuh dan tidak mampu untuk menampung air lagi. Kedua, karena butir-butir air tertarik oleh adanya gaya gravitasi bumi. Maka, oleh karena itu, butir-butir air di langit akan jatuh ke permukaan bumi dan proses ini dinamakan proses terjadinya hujan. Ini adalah proses terjadinya hujan yang ketiga, yaitu proses previtasi. Nah, ternyata selama air membuat kondisi awan penuh, maka hujan akan terus berlangsung di daerah-daerah yang terjadinya hujan. Nah, bagaimana? Sudah mengerti kan bagaimana proses terjadinya hujan? Selamat belajar ya. Thank you for watching.